Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabbi Madani dengan NIM 2504020197. Untuk teori saya hari ini adalah tentang perlindungan konsumen. Ini saya akan membacakan pendahuluan dulu. Di kehidupan sehari-hari, kita semua adalah konsumen, mulai dari membeli makanan, menggunakan layanan internet, hingga berbelanja online. Tanpa disadari, kita sering menghadapi risiko seperti produk yang tidak sesuai, informasi salah, atau bahkan barang berbahaya. Perlindungan konsumen tidak hanya tentang melindungi hak-hak kita sebagai pembeli, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem pasar yang adil, transparan, dan aman bagi semua pihak. Materi presentasi hari ini saya akan membahas tentang apa itu perlindungan konsumen, hak dan tanggung jawab kita, serta cara mengatasi masalah jika terjadi sengketa. Artiannya, definisi semua upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, produk atau jasa yang berbahaya, atau informasi salah manfaat. Konsumen, setiap orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau orang lain, tidak untuk diperdagangkan. Tujuan: berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 1. Meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen. 3. Memberdayakan konsumen dalam memilih dan menuntut haknya. 4. Menciptakan sistem yang aman, transparan, dan memberi kepastian hukum. 5. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk bertanggung jawab. 6. Memastikan kualitas barang atau jasa yang aman dan layak. Ini adalah asas perlindungan konsumen. Diterapkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Manfaat: barang atau jasa harus bermanfaat bagi konsumen. Keadilan: perlakuan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha. Keseimbangan kekuasaan dan informasi antara kedua pihak. Keamanan dan keselamatan: barang atau jasa tidak boleh membahayakan kesehatan atau hidup. Kepastian hukum: proses perlindungan harus jelas dan teratur. Kita lanjutkan dengan hak-hak konsumen. Bagian 1. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang atau jasa tanpa risiko bahaya. 2. Untuk memilih produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengetahui komposisi, tanggal kadaluarsa, harga, dan cara penggunaan produk. Ini adalah hak-hak konsumen bagian 2. Lanjutan dari pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 4. Hak untuk didengar. Pendapat dan keluhan konsumen harus diperhatikan. 5. Hak untuk advokasi dan penyelesaian sengketa, mendapat bantuan dan cara menyelesaikan konflik. 6. Hak untuk pendidikan konsumen, belajar tentang hak dan cara melindungi diri. 7. Hak untuk perilaku yang adil dan tidak diskriminatif tanpa beda jenis kelamin, agama, ataupun status. 8. Hak untuk kompensasi atau ganti rugi jika barang atau jasa tidak sesuai perjanjian. Tanggung jawab konsumen. Untuk memaksimalkan haknya, konsumen harus mengetahui hak dan kewajiban sendiri. Membeli produk dengan tanda standar, misal SNI atau BPOM. Membaca label dan petunjuk penggunaan dengan cermat. Meminta bukti pembelian. Bertindak jujur dan tidak menipu pelaku usaha.
mengajukan pengaduan jika mengalami kerugian. Selanjutnya adalah tanggung jawab usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyediakan barang atau jasa yang aman, berkualitas dan sesuai deskripsi, memberikan informasi yang benar dan jelas tentang produk atau jasa, menetapkan harga yang wajar dan transparan, menyediakan jaminan dan layanan after sales, menanggapi keluhan konsumen dengan cepat dan adil, tidak melakukan praktik bisnis yang tidak adil. Sistem perlindungan konsumen. Lembaga yang berperan: 1. Pemerintah, Kementerian Perdagangan BPOM atau BNN. 2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK, lembaga non-litigasi untuk menyelesaikan konflik secara cepat. 3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPSKSM, organisasi masyarakat yang membantu konsumen. 4. Pengadilan. Jika sengketa tidak terselesaikan di BPSK atau LPSKSM, hukum yang mengatur. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang terkait. Jika kejadian yang tidak diinginkan terjadi, kalian bisa mengadukan dengan cara mengajukan pengaduan ini. 1. Hubungi pelaku usaha terlebih dahulu, laporkan keluhan dan minta solusi. 2. Ajukan ke BPSK. Jika tidak terpenuhi, ajukan ke BPSK setempat dengan melampirkan bukti stok atau foto barang fisik. 3. Ajukan ke pengadilan jika putusan BPSK tidak puas atau nilai kerugian besar. Catatan: pastikan mengajukan pengadilan dalam waktu 1 tahun sejak kerugian terjadi. Tantangan perlindungan konsumen di era digital. 1. Belanja online. Risiko barang tidak sesuai, penipuan dan kebocoran data pribadi. 2. Informasi salah, penyebaran hoaks tentang produk atau jasa melalui media sosial. 3. Produk ilegal, penjualan obat, makanan, atau kosmetik tanpa izin. 4. Kekurangan kesadaran, banyak konsumen tidak tahu hak dan cara mengajukan pengaduan. Materi terakhir yaitu kesimpulan. Perlindungan konsumen adalah hak dan dasar yang harus dijaga. Kerjasama antara konsumen, pelaku atau usaha, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan pasar yang adil. Konsumen harus aktif mempelajari hak dan berani menuntutnya. Pelaku usaha harus bertanggung jawab dan bersedia dalam berbisnis. Jadilah konsumen cerdas, berani dan bertanggung jawab. Di dunia digital yang serba cepat, transaksi terasa semakin mudah untuk dilakukan. Tapi, apakah kita sebagai konsumen sudah cukup terlindungi? Apabila tidak hati-hati, kita bisa dalam masalah besar. Mulai dari akun diretas, data bocor, bahkan skenario yang paling buruk. Dan dari semua peristiwa global yang terjadi saat ini, hanya akan menimbulkan satu pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan? Informasi tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Andini. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu. Kita bisa mulai dengan edukasi. Kenali hak kita sebagai konsumen digital. Hak atas informasi yang benar. Hak perlindungan data pribadi. Hak atas keamanan transaksi.
untuk mengadu dan mendapatkan ganti rugi. Jangan lupa cek keamanan situs, selalu aktifkan verifikasi 2 langkah. Di era digital, mari kita menjadi konsumen yang cerdas, waspada, dan berdaya.